Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, kenalkan nama saya Miftah Farid SPD, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 periode kelima tahun 2025, LPTK Universitas Pilar Indramayu, bidang studi biologi, NIM 86906042539. Ini KTP saya. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran biologi dengan materi sistem pencernaan di SMA Plus Cendikia Cikias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh, Akbar ya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini semua dalam keadaan sehat ya, Bang? Sudah siap untuk belajar? Siap ya untuk belajar ya. Alhamdulillah. Untuk mempersiapkan pembelajaran, coba sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dicek terlebih dahulu ada nggak sampah yang berserakan di kolong mejanya, ya. Kalau misalkan ada, bisa langsung dibuang, ya. Lihat, ada? Bersih ya? Alhamdulillah nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, ya, silakan dipimpin terlebih dahulu doa. Ya, siapa ketua kelas bisa disiapkan? Oke, silakan. Yuni silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya absen terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada yang tidak sempat hadir ya atau sakit pada hari ini. Ahmad Fahri hadir ya. Ahmad Tumansyah, Arjuna Said, Dwi Novita, Faza Amelia, Raja, nggak ada yang ngusir Raja ya? Kenapa? Sakit ya? Oke. Mariam, sakit. Nadia, Priscila, Putri, Radia Yusuf, Rani, Rai, ada yang masuk sakit. Oke. Rivaldo hadir. Rizky Amelia sakit. Salsabila, Siti Wahyuni, Siva, Wardah sakit. Oke. Berarti hadir beberapa ada yang sakit ya. Ada Wardah ya. Terusnya apa? Amel ya. Nah. Oke. Oke, sebelum kita mulai, tolong anak-anakku sekalian semuanya dipersiapkan buku dan alat tulisnya, ya. Siapkan buku alat tulis, ya. Sudah? Oke.
Oke, pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan pada manusia ya. Nah, ada yang pernah tidak ya mendengar sistem pencernaan? Ada yang pernah dengar sistem pencernaan itu apa sih? Ada nggak? Ada. Apa? Ari, nah apa sistem pencernaan itu sih? Apa sistem pencernaan? Tahu? Hah? Nah, sistem pencernaan adalah bagian ya dari tubuh kita ya, sistem pencernaan. Nah, kalau misalkan apa yang terjadi misalkan pada kita ya, ketika kita tadi berangkat ke sekolah pasti melakukan sarapan pagi ya, pagi terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita sarapan pagi ya, itu pasti kita menelan nasi itu ke dalam, masukkan nasi ke dalam mulut. Apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi biasanya? Ada yang tahu? Kita mengunyah terlebih dahulu makanan kita makan ya, kita kunyah dulu makanan yang kita makan ya, dan lain sebagainya ya, baru sudah halus baru kita telan ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, biar lebih semangat lagi nih, biar namanya sudah siap untuk belajar. Siap kan belajar? Nah, kita ice breathing dulu ya, ice breathing. Paham ice breathing? Kita tahu ice breathingnya? Belum ya. SPC-nya gampang, mudah ya. SPC-nya adalah clue-nya ya, ikuti apa yang Bapak sampaikan atau yang Bapak ucapkan ya. Oke, coba tes dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 3, 2, 3 ya. Tepuk 2, 2, tepuk 1 ya, mulai ya, siap ya, Kapson. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Ada yang salah? Ada enggak? Ada. Coba barisan ini nih, barisan pertama, coba tes ya, tes arus dulu. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, yang barisan kedua tes ya, tes arus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Oke, bagus. Yang lagi-laginya, yang baris 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ini rabu-rabu kayak nih. Yang kencang dong. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Loh, ada yang tepuk ada enggak? Nah, masih belum, kayaknya belum siap belajar nih. Udah siap belum nih? Udah ya, siap ya. Oke, kalau sudah siap belajar ya, tolong diperhatikan ya materi yang akan Bapak sampaikan ya. Nah, kita masuk ke materi sistem pencernaan manusia. Nah, tadi ketika ya kita makan ya, pas sarapan pagi pastinya kita terlebih dahulu ya mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut ya, tentunya menggunakan gigi kita, dibantu oleh gigi geraham, gigi taring dan lain sebagainya untuk mengunyah makanan tersebut, dibantu oleh yang namanya kelenjar lidah ya, kelenjar lidah ya, dan membolak-balikannya adalah bagian lidah ya. Lidah itu membolak-balikan makanan yang kita makan ya. Tuh, oke. Selain
lidah, gigi, ya untuk mengunyah dan untuk mencabik-cabik. Lalu ada makanan itu masuk ke dalam kerongkongan, ya dengan gerakan peristaltik dibantu, tuh, ya dengan gerakan peristaltik. Terus pernah nggak kalian merasa perut kalian sakit? Nah, apa akibat perut sakit? Pernah nggak? Ada yang pernah? Aman pernah perut sakit? Pernah? Biasanya kenapa tuh? Kalau sakit, Rahmat? Jarang makan, telat makannya. Iya, ya. Jadi pernah nggak sakit kan perutnya? Pernah? Kenapa tuh? Gara-gara makan pedas. Makan pedas, ya sakit. Nah, akibatnya apa tuh nanti ketika kenapa kok kita bisa perut kita sakit, terus kita bisa susah buang air besar dan lain sebagainya. Nah, ini dari yang namanya kita akan belajar yang namanya tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini kita akan mempelajarinya ya tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya. Oke. Memahami proses dan fungsi dasar dari sistem pernafasan, ya. Mengapa kita kalau misalkan tidak makan terus telat makan itu suka sakit, ya? Karena bagian lambung kita nih, perut kita ini tidak terisi oleh makanan yang kita makan, karena setiap hari ini lambung itu kita bekerja, enzim dalam lambung itu bekerja, gitu. Nah. Coba kalian ada yang enggak yang ingin menceritakan pengalaman kalian, ya, kenapa bisa sakit perut atau bisa sakit apa perutnya sakit atau gejala yang dibilang apa gejala mah, ya? Ada nggak menceritakan? Ada nggak punya di sini yang punya gejala mah atau pernah sakit perut? Ada? Semuanya? Hampir semuanya. Yang laki-lakinya ada nggak? Jadi ada nggak? Pernah nggak sakit perut? Nggak pernah. Tadi? Pernah? Apa? Apa ada nggak? Nggak pernah. Siapa? Abdullah? Pernah nggak Abdullah? Nggak pernah, Jan? Belum pernah. Oke. Yang awalnya pernah semua nih, yang semuanya? Pernah. Kenapa tuh? Coba. Nggak makan. Nggak makan seharian. Minum kopi tapi nggak makan dulu. Minum kopi tapi nggak makan dulu, akhirnya sakit perut. Terus kalau ini apa ya nih? Makan pedas, Ustaz. Makan pedas. Ya. Makan pedas, ya. Terus kita apa? Saat makan, pernah saat makan tuh sakit, gitu. Ada nggak yang sembelit? Tahu nggak sembelit? Dia BAB-nya keras. Ini pernah keras BAB-nya. Nah, kenapa tuh ya? Terus apa yang dialami ya kalau tinggal diabetes keras ya? Hah? Coba ceritakan. Kenapa awalnya tuh kok bisa diabetes keras? Nah, nggak makan sayur-sayuran, tidak makan yang berserat, makannya pokoknya batu, ya. Tidak makan yang berserat-serat, ya. Itu akibat biasanya perut kita mengalami sakit, ya. Gitu. Oke, kita masuk ke materi. Silakan dibuka buku catatannya, buku paketnya, ya. Sambil simak pembelajaran tentang sistem sistem pencernaan, ya. Oke. Anatomi sistem pencernaan. Ya, ini ada bagian mulut dan kerongkongan, ada lambung dan usus halus, ada hati,
dalam pankreas. Nah, dari ketiga sistem pencernaan tersebut, ya 1, 2, 3 ini masing-masing memiliki fungsinya. Ya, mulut ya berfungsi sebagai tempat ya mengolah atau mengunyah makanan yang kita makan. Ya, ada bagian gigi taring, ada bagian gigi raham, ada bagian lidah. Ya, lidah itu untuk membolak-balikan makanan yang kita makan, ya, dan ada bagian yang lainnya, ya, yang dibantu oleh kelenjar lidah, ya, untuk menghaluskan makanan yang kita punya. Lalu ada bagian lambung, ya. Sebelum masuk ke lambung, ya, makanan kita makan, ya, masuk melalui kerongkongan, ya, kita telan. Ketika kita telan itu mengalami yang namanya gerakan peristaltik atau gerakan dorongan. Ya, ketika kita telan mengalami dorongan makanan tersebut lalu masuk ke dalam yang namanya lambung dan usus. Ya, pertama masuk ke dalam lambung. Ya, di dalam lambung organ penting yang memproduksi yang namanya asam lambung. Ya, di lambung inilah untuk membantu memecah makanan secara kimiawi, ya, secara kimiawi. Kalau tadi di dalam mulut itu secara apa? Mekanis, ya. Kalau di lambung ini secara kimiawi, ya. Ketika sudah secara kimiawi di dalam usus, di dalam lambung, ya, maaf, di dalam lambung, setelah di dalam lambung masuklah, ya, sementara ke dalam usus halus. Ya, di usus halus inilah, ya, proses penyerapan, ya, sari-sari makanan, zat besi, protein, vitamin, mineral, ya, itu diproses di dalam yang namanya usus halus, ya. Lalu masuk ke dalam yang namanya usus besar atau bertugas menyerap nutrisi dan air dari sisa makanan. Nah, usus besar ini fungsinya dia sudah menyerap dari sisa penyerapan dari usus halus. Jadi dia hanya sedikit, ya, nutrisi yang diserap oleh dari usus besar. Ya, kenapa usus besar ini adalah masuk ke dalam pembuangan, ya, atau di dalam anus kita, ya, sisa makanan, air, itu masuk ke dalam usus besar. Lalu ada hati dan pankreas. Hati dan pankreas ini adalah memproduksi empedu yang diperlukan untuk mencerna lemak, sedangkan pankreas menghasilkan yang namanya enzim. Ya, semua enzim itu yang tugasnya adalah menghasilkan enzimnya adalah pankreas. Enzim lipase, enzim amilase, ya, terus keasaman, pH, ya, itu adalah pankreas. Pencernaan yang membantu memecah karbohidrat, protein, lemak, ya, mendukung proses pencernaan secara keseluruhan. Jadi enzim inilah yang membantu proses secara keseluruhan protein, lemak kita beredar ke seluruh tubuh kita, dan nantinya akan menghasilkan yang namanya tenaga di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak makan, ya, kita tidak akan bisa menghasilkan yang namanya energi atau tenaga, ya, yang ada biasanya kalau kita tidak makan lemas, tiap pagi tidak makan terus main bola, ya, main bola tiba-tiba ntar ada pingsan di lapangan, nah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses pencernaan secara mekanik, ya, yang tadi sudah Bapak sampaikan. Dari gigi, ya, berkunyah, ya, pengunyahan di mulut, ya, di lidah, ya, bekerja sama untuk menghancurkan makanan, ya. Di sini ada gigi taring, gigi geraham, ini ada gigi seri, ya, dan lain sebagainya. Nah, terus ada lidah, ya. Nah, gerakan peristaltik atau menelan makanan, nah, dibantu oleh gerakan peristaltik, ya, bagian otot pada kerongkongan, ya, memindahkan makanan melalui kerongkongan dan usus dengan efisien, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah proses kimiawi, ya, ada proses kimiawinya,
Ya, tadi ada proses mekanis dan ini ada proses kimiawi. Yang tadi ya awal ada enzim dan ada yang namanya asam. Ini di dalam lambung nih, ya. Enzim membantu memecahkan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Lalu di dalam lambung ada namanya keasaman lambung. Pentingnya pH atau pH ini adalah asam, ya, yang tepat membantu enzim bekerja secara efektif di dalam lambung. Kalau di dalam lambungnya ini tidak ada asam lambung, nah ini makanan yang kita makan tidak akan bisa tercerna dengan baik. Pak, kalian pernah dengar tidak? Ada seseorang yang mengoperasi lambungnya. Dia diet kurus secara instan, ya. Dipotong lambungnya jadi kecil, jadi segini. Jadi makannya hanya makan sesuatu biasa udah kenyang. Ya. Pernah dengar? Nggak pernah? Pernah, ya. Nah, ini dipotong nih, ya, potong lambungnya. Nah, jadi kalau ketika lambungnya dipotong, ya, ini akan mengalami makan cepat sekali kenyang. Terus ada molekul makanan. Ini adalah molekul makanan dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil untuk penyerapan. Nah, penyerapan nutrisi. Nah, nutrisi ada usus halus, ya, memiliki fila yang memperluas penyerapan nutrisi. Terus ada aliran darah, ya, arteri, ya, ada arteri, vena. Nah, ini adalah yang diserap ke dalam aliran darah melalui kapiler atau kelenjar kapiler, ya. Terus ada filia dan mikrofilia. Nah, mikrofilia ini meningkatkan penyerapan nutrisi secara signifikan, ya, secara bertahap atau dan secara langsung. Terus ada bagian usus besar. Nah, usus besar ini, ya, usus besar ini adalah usus yang menyerap air dan mineral yang tersisa pada makanan yang kita makan tadi, ya. Nah, fungsi organ pendukung. Nah, jadi tidak hanya kerongkong mulut, kerongkongan, lambung, terus usus halus, usus besar. Ternyata ada 3, ya, yang faktor pendukung dari proses pencernaan makanan, ya. Ada hati, ada pankreas, ada kantung empedu. Nah, dari ketiga masih ini berbeda-beda nih fungsinya nih. Hati memproduksi empedu dan melakukan detoksifikasi zat yang berbahaya. Jadi mendetok, ya, hati ini penawar racun. Karena makanan yang kita makan, ya, tidak semuanya ini baik, ya, atau tidak semuanya ini higienis, ya, karena ada sayuran, ya, sama ini sayuran disiram dengan yang namanya pestisida, ya. Jadi pestisida disiram air terus dimasak, ya, tidak 100% dia hilang bakteri atau kumannya, ya, maka disaring oleh namanya hati. Lalu ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang penting bagi tubuh kita. Ini ada pankreas, ya, ada pankreas. Terus ada kantung empedu. Nah, ini ada kantung empedu. Kantung empedu ini menyimpan dan melepaskan empedu ke usus halus, ya. Dia yang memberikan wangi pada enzim-enzim, ya, yang ada di bagian usus dan bagian lambung, ya. Oke. Nah, gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ada 2 nih biasanya nih, Pak, pada gangguan sistem pencernaan. Ada gastritis, ya, gastritis, terus ada sembelit, ya. Gastritis ini biasanya, ya, atau yang disebut orang awam itu bilang mah, ya. Nah, gastritis ini adalah luka pada lambung kita, ya. Ada luka kayak seseorang yang sariawan, ya. Ketika orang itu sariawan ada lukanya tuh. Nah, di dalam lambung pun seperti itu, ada lukanya, ya. Nah, itu disebut gastritis, ya. Peradangan pada lapisan dinding
ya lambung, ya. Kondisi ini bisa terjadi secara tiba-tiba, ya, bisa secara tiba-tiba atau berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau dibilangnya kronis, ya. Kalau sudah kronis, nah itu akan berbahaya, ya. Kalau tiba-tiba biasanya yang dibilangnya adalah, kalau kata bahasa dokter ada akut, ya, gitu. Terus ada sembelit. Nah, sembelit ini biasanya susah buang air besar, ya, susah nih BAB-nya, air besarnya susah, lebih jarang buang air besar, ya, buang fases biasanya keras, ya, bahkan sampai ususnya keluar. Biasanya seperti itu, ususnya keluar, atau yang bisa dibilang apa, ambien, ya, ususnya keluar itu, dan terasa sakit atau sangat sulit untuk buang air besar, itu yang disebut dengan sembelit. Apa namanya sebab dari akibat kedua penyakit tersebut, ya, gastritis dan sembelit. Gastritis biasanya, ya, orang tersebut pola makannya tidak teratur, ya, tidak baik, biasanya sering begadang tapi tidak makan, nah, atau sering begadang terus minum kopi, tidak makan, minum kopi, terus makan tidak sarapan pagi, atau makan yang pedas, nah itunya biasanya dia akan mengalami yang namanya gastritis atau MAH, ya. Nah, terus ada yang namanya sembelit, ya, ada yang namanya sembelit. Nah, sembelit ini susah buang air besar, ya, susah buang air besar, ya, itu biasanya mengalami sembelit, ya. Apa sebab akibat susah buang air besar? Tidak memakan sayuran, makanan yang berserat, ya, buah-buahan. Nah, kalau seseorang yang tidak suka makan sayur-sayuran, ya, tidak suka makan buah-buahan, biasanya ini sembelit. Terus minumnya es, terus makannya pedas-pedas juga, ya, akan sembelit, susah buang air besar. Akhirnya apa? Ambien, ya, BAB-nya dipaksa, kualitasnya terpaksa, ya, langsung keluarnya, bukan keluarnya kotoran tapi malah anusnya keluar, ya. Nah, itu disebut dengan ambien tadi, ya. Oke, nah, ada sebuah kasus, ya, ada Budi nih. Nah, Budi ini dia anaknya itu sering begadang, terusnya sering minum kopi, ya, terus jarang makan sarapan pagi, terus sering minum minuman yang pedas. Nah, ini si Budi ini dia didiagnosa oleh yang namanya dokter itu mengalami penyakit gastritis, ya. Nah, apa penyebabnya, ya? Apa kira-kira penyebabnya? Nah, apa kira-kira penyebab dari gastritis tadi, ya? Yang MAH tadi, ya, karena minum kopi, ya, karena minum kopi. Terus apa lagi? Makannya tidak teratur, ya. Terus apa lagi? Mana? Sering begadang, ya, tadi ya, Budi, karena Budi tadi sering begadang, makan tidak teratur, makan yang pedas. Terus apa lagi tuh? Ya, tidak sarapan pagi, minum bersoda, ya, minumnya sering yang dingin, ya. Maka didiagnosis oleh dokternya adalah penyakit gastritis, ya. Oke, nah, itu tadi tentang gangguan sistem pada pencernaan. Nah, tadi yang sistem pencernaan yang dialami oleh Budi tadi, ya, karena dia tidak makan, ya, tidak sering makan, terus sering minum kopi, ya, terus sering begadang, ya, terus apa tadi? Minum pedas-pedas, ya, dan mengakibatkan Budi itu sakit gastritis atau MAH, ya. Oke,
sekarang coba kalian buat kelompok, ya. Kalian buat kelompok, ya. Masing-masing kelompok bisa 4 sampai 5 orang, ya, atau lebih, ya. Silakan buat kelompok, ya. Nanti di sini Bapak akan memberikan, ya, bahan untuk kalian mendiskusikan, ya, dari masing-masing kelompok kalian. Kalian tentukan sendiri, ya, kelompoknya, ya. Oke, silakan, boleh dari sekarang persiapan. Oke, yuk silakan langsung dibikin meja bundarnya, dibikin kelompok. Ada kesinian nih, biar kelihatan ada sini biar Bapak agak terlalu jauh biar kelihatan jelas. Nah ini sini, oke. Sudah? Oke, kalau sudah, ya, Bapak akan membagikan lembar diskusinya, ya. Bapak akan membagikan lembar diskusinya, ya. Tolong kalian mendiskusikan, ya, oleh teman sebangku kelompok kalian, ya. Di sini ada sistem pencernaan manusia tadi, ada gejalanya, ya. Kalian tulis kelompoknya, ya. Tulis nama kelompok apa, ya, bebas. Terus anggotanya siapa saja, ya. Silakan. Ya. Oke. Nanti didiskusikan, ya, diskusi kalian, ya. Oke, ya, diskusikan, enak, jalan, yang benar. Yuk. Oke, ya. Kalau ada yang ditanyakan. Kemarin kan Pak. Lagi lewat ya? Oke. Apa akan tampilkan sini ada yang perlu tanyakan ya.
Ya, ada yang tanyakan? Silakan. Kalian diskusikan. Ya. Kelompok ada yang tanyakan nggak? Ya? Apa sudah paham? Hah? Ya, masalah tentang identifikasi organ dan fungsi alat pencernaan. Kenapa kalau makan nggak boleh Tidur. panas-panas? Bukan panas-panas. Iya, aku baru tahu. Nggak tahu kenapa biasanya Kenapa tuh? nggak boleh campur panas sama yang dingin. Ya, karena nanti Kenapa boleh? akan merusak panjang. Ini lidah. Oh, itu gara-gara Ya, makanannya panas. panas dan lain sebagainya. Dia lidahnya itu gara-gara coba. Dan oke, silakan kalian berdiskusi dengan kalian, bertukar pendapat, bertukar pikiran, ya. Tentang di sini ada 3 ya permasalahan. Yang pertama identifikasi organ dan fungsinya. Terus yang kedua tentang prosesnya. Terus di sini yang ketiga ada studi kasus ya yang tadi awal Bapak sampaikan perihal Budi tadi ya. Oke, ya, tukar pendapat sama kawannya.
Ya. Oke, silakan berdiskusi. Ya Pak, itu tinggal nunggu giliran. Ada yang tanyakan? Buat tanyakan? Enggak. Udah apa nih? Udah berdiskusi ya? Udah. Oh iya, maaf. Ada yang sudah menyelesaikan diskusinya? Bentar lagi. Jadi nanti kalian ya bertukar pikiran ya, karena kan pasti pola pemikirannya berbeda-beda ya antara satu dan lainnya ya, tentang apa studi kasus yang Bapak berikan ya barusan tadi. Mana? Hati? Iya. Berapa Pak Adi Pak? Berapa? 3. Tiga Pak. Wah ini dia Pak. Anu sudah belum? Ya ada nih. Ada 3 bagiannya Pak ya? Studi kasus ya. Tujuan? Oh iya, Tujuan tinggalan Pak. kasus. Nanti juga ke proses menganalisis tadi si Pak Budi. Ya. Gimana? Dia sudah? Oke, sambil yang sudah sambil kita menunggu kawannya yang belum. Ya. Oke, kita yang sudah sambil menunggu ya, sambil menunggu kawan-kawannya yang belum. Ya, kelompok pertama juga nih. Ada. Kelompok 1, kelompok kedua, ada kelompok kedua? Dah. Dah. Kelompok ketiga? Belum. Oke, nanti masing-masing kelompok ya maju ke depan untuk mempresentasikan ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Nanti satu orang atau 2 orang sini mempresentasikan ya hasil diskusinya. Nah, nanti setelah 1 orang mendiskusikan, kelompok 1 mendiskusikan, nanti kelompok yang lainnya yang ingin memberikan tanggapan silakan. Nah, tadi ajukan tangan ya. Silakan yang ingin memberikan tanggapan perihal identifikasi dari silakan kelompok 3. Nanti silakan ada yang kurang tepat nih. Nanti kalau kalian memberikan tanggapan apa yang kurang tepatnya ya itu ya, kalau misalkan tidak ada ya sudah ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami. Oke, kelompok 3 sudah semua? Belum? Oke, disiapin ya
kawannya siapa yang ingin maju? Kelompok gue udah siap, cepat kawan yang maju. Udah. Ya. Cepat, Ajuna maju. Ya. Ini belok. Ya, nanti mempresentasikan di depan ini ya. Oke, enggak ya? Dapat ya, cukup ya? Sudah semuanya ya? Oke. Kalau gitu kita mulai ya. Ya, Bapak akan menunjuk ya kiranya siapa yang akan maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan ya hasil diskusi kalian. Ya. Oke. Oke. Coba yang pertama kelompok pertama dulu deh. Kelompok pertama dulu deh yang maju nih. Ya. Kelompok apa namanya nih? Hati. Oke, kelompok hati. Oke. Kelompok hati silakan. Siapa yang memperwakili kelompoknya? Yuni. Oke. Sama? Oke, Yuni silakan. Ya, di depan ya, Yun. Ya, sini nggak apa sini. Nih. Oke. Nah, oke silakan Yuni mempresentasikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem pencernaan manusia. Pertama itu ada mulut. Mulut itu tempatnya di wilayah pencernaan. Nah, ini bisa pakai ini. Tunjuk mulut yang mana. Bisa ditunjuk yang mana mulut. Ya, ini. Ini mulutnya yang ini. Mulut itu tempat dimulainya pencernaan mekanisme gigi dan kimiawi. Dan kerongkongan ini yang di sini untuk menghubungkan mulut dan lambung untuk memindahkan makanan dengan gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Terus itu ada lambung. Ini lambung nih, ini lambung. Lambung itu tempatnya pencernaan mekanisme yang dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Terus usus halus, ini usus halus yang ada di tengah-tengah. Usus halus itu tempatnya tempat utama pencernaan kimiawi dan tempat utama untuk menyerap sari-sari makanan ke dalam darah. Terus ada usus besar. Usus besar ini ada di luar yang panjang yang besar. Usus besar itu manfaatnya untuk mengatur kadar air dan dapat menyerap makanan dan dapat menyerap air, dan usus besar juga tempat pembentukan sisa makanan oleh bakteri. Anus ini yang paling bawah, tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan makanan dari tubuh dan dapat dikeluarkan ke anus. Terus hati liver. Hati itu menghasilkan cairan empedu dan dapat menetralkan racun. Pankreas itu yang berada di dalam yang kecil ini, yang warna hijau. Bang, ini? Oh, hitam, yang warna hitam. Ini. Ini. Iya. Oh, Oke. ini. Pankreas itu dapat menghasilkan enzim pencernaan.
Kemudian yang disalurkan khusus halus untuk memisahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi perbedaan utama pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus. Kalau pencernaan kimiawi proses mengubah struktur molekul makanan dari kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim sehingga terbentuk zat baru yang bisa diserap tubuh. Jadi yang soal nomor 2 ini, mulut itu masuk ke jenis pencernaan mekanis dan kimiawi. Enzim itu enzim ya, enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Lambung itu jenis pencernaannya mekanis saja. Proses dan enzimnya roti diaduk oleh gerakan otot lambung. Tidak ada pencernaan kimiawi untuk karbohidrat di sini karena keasaman HCl lambung menghentikan kerja enzim vitalin. Untuk hal itu jenis pencernaannya kimiawi. Enzim dan prosesnya adalah enzim amilase mengubah sisa amilium menjadi maltosa, kemudian enzim amilase mengubah maltosa menjadi glukosa agar siap diserap oleh darah. Berdasarkan gejala dan diagnosis berdasarkan gejala dan diagnosis atau pencernaan uji, manakah yang paling terganggu? Jawabannya itu lambung. Apa fungsi normal organ tersebut? Dan apa yang penting yang dihasilkan? Fungsi normalnya dapat menahan makanan sementara dan dapat membunuh kuman. Dan ketiga, ini mampu menghasilkan asam klorida untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Mengapa kebiasaan uji berikut ini dapat memicu tersebut? Karena menggunakan sarapan dan dapat membuat kosong dan dapat menjadi dan berkosong dalam pertama dan memproduksi asam lambung dan pada yang mengeluarkan gula. Asam ini akan membentuk mungkin iritasi dinding mukosa lambung menyebabkan asidik dan minum kopi dan makanan berat. Kopi atau kafein dapat memicu asam lambung yang berlebihan. Makanan pedas juga mengandung zat iritan atau sensitif kapsaicin yang dapat merusak lapisan dinding lalu memperparah peradangan. Saran dan solusi yang bisa kita berikan kepada tubuh yaitu makan dengan teratur, jangan membiarkan perut terlalu lama, dan selalu sempatkan sarapan pagi sebelum beraktivitas untuk menetapkan asam lambung pada pagi hari. Dan yang ketiga, mengurangi atau menghindari konsumsi kopi dan makanan yang terlalu pedas atau asam. Yang terakhir itu mengurangi begadang dan harus mengelola stres dengan baik, karena stres juga dapat memicu naiknya asam lambung. Kan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kalau yang kelompok yang lain ikut menanggapi dari kelompok pertama, ya. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Kelompok 3 ditanggapi nggak? Kira-kira ada yang kurang dari kelompok pertama? Cukup? Kelompok kedua, ada yang menanggapi dari kelompok pertama? Cukup? Jangan malu-malu. Ya, ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita beri aplaus buat kelompok pertama. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, ya, kelompok ketiga. Oke, silakan kelompok ketiga untuk mempresentasikan. Siapa perwakilannya? Ari. Oke, ya, silakan. Baik, maju. Ya. Ya. Tadi.
Ya, amalnya dia. Ya. 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 Silakan. Mau siapa mempresentasikannya? Nih. Bawa. Nih. Ini buat ini ya. Oke, silakan. Oh ini. Ya. Sini. B. Kelompok ketiga. Oke, silakan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 mau presentasi apa sih? Tentang sistem pencernaan manusia. Ya, silakan. Yang pertama adalah mulut. Mulut tempat dimulainya pencernaan mekanis inti dan kimiawi enzim. Iya. Yang kedua adalah pankreas. Sih. Di tenggorokan goblok kerongkongan. Kerongkongan yaitu fungsinya untuk membuka mulut dan lambung, memindahkan makanan karena dengan gerakan remas-remas disebut dengan gerakan lambung. Yang ketiga adalah lambung, tempat pencernaan mekanis oleh dengan gigi. Apa ya? Tempat pencernaan mekanis oleh dinding otot lambung dan juga kimiawi oleh getah lambung yang mengandung dengan enzim. Yang ketiga adalah keempat adalah usus halus, tempat utama pencernaan kimiawi dibantu enzim untuk pankreas dan empedu. Ada langsung. Yang kelima adalah usus besar mengatur kadar pada penyerapan Ya. air ke tempat pengusuran sisa makanan oleh bakteri. Karena anus tempatnya keluar sisa pencernaan dari tubuh. Yang kedua hati yang menghasilkan cairan empedu. Kedelapan pankreas untuk menghasilkan enzim pencernaan. Masih dulu. Ini bagian dua udah. Gue yang ini baca lagi. Bagian dua menghasilkan analisis proses. Pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi? Pencernaan mekanis merupakan proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus secara fisik menggunakan gigi atau otot. Tanpa menggerakkan zat kimia. Yang kedua, pencernaan kimiawi proses dengan mengubah struktur molekul makanan, mengubah menjadi sederhana dengan bantuan enzim. Yang kedua, ikutin alur potong roti. Mulut jenis pencernaan mekanis dipunya dengan gigi dan Sini dong, teman-teman nyanggapnya. enzim, proses enzim untuk pencernaan untuk mengubah antibiotik. Lambung jenis pencernaan mekanis saja. Apa? Lagi. Usus halus jenis pencernaan Kimiawi. kimiawi. Tiga. Udah. Apa? Analisis kasus body berdasarkan gejala dan diagnosis organ pencernaan body manakah yang paling terganggu. Organ yang terganggu adalah lambung. Apa fungsi normal organ tersebut dan penting apa yang dihasilkan. Fungsi normal menampung makanan sementara pencerna makanan secara mekanis dan kimiawi serta membunuh kuman. Ada zat penting, dinding lambung menghasilkan asam klorida atau ACI untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim tensi dan pencerna protein dan renin mengendapkan protein susu. Analisis mengapa kebiasaan budi berikut ini dapat memicu organ tersebut. 1. Melewatkan sarapan atau perut kosong. 2. Minum kopi atau makan pedas.
Terus apa saran solusi yang bisa kalian berikan kepada Budi? 1. Makan dengan teratur. 2. Selalu sempatkan sarapan pagi. 3. Mengurangi atau menghindari konsumsi kopi dan makanan yang terlalu pedas atau asam. 4. Mengurangi begadang. Oke. Oke, silakan kelompok yang lain, ada yang ingin menanggapi? Tadi dulu. Cukup. Dulu. Oke, ada? Oke, silakan. Ada apa? Gimana? Bagaimana cara merawat lambung agar tidak terkena penyakit mah? Makan dengan teratur. Selalu sempatkan sarapan pagi. Mengurangi atau menghindari konsumsi kopi atau dan pedas. Mengurangi begadang. Udah. Oke, udah. Oke. Silakan tutup. Pak. Tutup. Tutup. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terus buat kelompok 3. Nah, oke. Yang terakhir ada kelompok kedua. Oke, silakan kelompok kedua. Siapa yang maju? Oke. Oh, menggunakan ini? Menurut-menurutnya? Mana, Pak? Ini coba. Kita lihat aja. Nanti di nentek. Oke, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia. Yang bagian pertama yaitu identifikasi dan organ peserta fungsinya. Ini mulut. Nih, mulut kan? Ini mulut. Ini mulut. Mulut tempat dimulainya pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan menghubungkan mulut dan lambung, memindahkan makanan dan gerakan meremas-remas. Disebut gerak peristaltik. Gerak Yang ketiga, peristaltik. Ya. Terus? yang ketiga lambung, tempat pencernaan mekanis dan kimiawi. Ini lambung mana sih nih? Oh gini ya kan? Itu. Ya ini lambung. Yang keempat usus halus. Ini usus halus nih guys. Tempat utama pencernaan kimiawi. Tempat utama menyerap sari-sari makanan ke dalam darah. Yang kelima usus besar. Ini. Oh. Ini usus besar mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan tempat membusukkan sisa makanan. Yang keenam anus. Ini mana sih itu? Oh ini anus. Anus tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan. Nih yang di bawah. Yang hati. Ini hati mana sih? Oh ini. Hati menghasilkan cairan empedu dan mencerahkan hancur. Pankreas. Mana ini ya? Oh ini. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke usus halus untuk memecah karbohidrat memakan protein. Yang bagian 2 yaitu perbedaan utama antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus secara fisik menggunakan gigi atau gerakan otot tanpa mengubah sifat kimia zat makanannya. Pencernaan kimiawi proses mengubah struktur molekul makanan dari kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim sehingga terbentuk zat baru yang bisa diserap tubuh. Kedua, ada mulut, jadi pencernaan mekanis dikunyah gigi dan kimiawi. Yang kedua lambung, jenis pencernaan mekanis saja.
Yang ketiga itu yang ada beberapa memicu gangguan tersebut, yaitu melewatkan sarapan perut kosong. Yang kedua, minum kopi dan makanan pedas seperti kopi. Yang keempat, solusinya yaitu makan dengan teratur, selalu sempatkan sarapan pagi sebelum beraktivitas, mengurangi atau menghindari konsumsi kopi dan makanan. Yang keempat, mengurangi begadang dan mengolah stres. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Terus silakan buat kelompok yang lain, kelompok 1 dan kelompok ketiga bisa memberikan tanggapan dari presentasi dari kelompok kedua. Apa yang ingin disampaikan tanggapannya, terus pertanyaan mungkin atau masukan dari buat kelompok kelompok kedua. Oke, silakan. Dari kelompok pertama dulu, ada enggak? Apa, silakan. Seperti penyakit mah dan sebagainya. Sakit? Mah. Oke. Kira-kira gimana untuk kelompok 2 masukannya? Udah oke? Oke. Kelompok kelompok 3 ada tanggapan enggak dari kelompok kedua? Nah, nggak ada. Oke, mungkin dari kawannya ada tanggapan dari kawannya? Masukannya apa buat kawan-kawannya? Nggak ada? Oke, yaudah. Kita terus dari kelompok kedua. Oke, terima kasih. Oke, ya. Oke, jadi tadi ya presentasi dari kelompok kedua ya. Gimana tanggapan dari kalian buat teman-teman tadi kelompok ketiga, gimana tanggapan? Gimana presentasi dari kelompok ketiga dari kelompok 1? Untuk kelompok kelompok kedua bisa tanggapannya kelompok 1 di mana tadi presentasinya? Nah, kelompok 1 di mana tadi? Kira-kira bagus nggak? Ya, bagus ya. Ada masukan nggak untuk presentasi dari kelompok 1? Untuk kelompok kedua? Hah? Nggak ada masukannya. Ya. Kelompok 3 ada masukan nggak dari kelompok 1? Kira-kira apa yang kurang dalam presentasinya? Nggak ada katanya Ustaz. Hah? Ada? Nggak ada? Di kelompok kedua ada masukannya? Nggak ada masukan. Oke, kalau nggak ada masukan, berarti sudah bagus semua ini ya. Oke, kita beri aplaus buat kita semua. Oke. Tugas saya yang akan mengkoreksi tadi ya, ada beberapa ya. Tadi ada tahapan ya, analisis dari masing-masing kelompok. Ya, tadi ada yang memberikan pendapatnya A, B, C dan lain sebagainya ya. Nah, tadi dari kelompok 3 ya, tadi dari kelompok 3 ya, tadi ada kayak kurang fokus ya, kurang fokus ya dalam menyampaikan tadi itu ya. Ada yang kelompok kedua menyampaikannya terus malu-malu tadi dalam mempresentasikan ya dari hasil diskusi tadi dari kawan-kawan kalian ya. Terus ada kelompok ke 1 ya, tadi kelompok 1 ya, tadi juga lupa nih bagian mana sih tempat kreasi itu yang mana ya, ya empedu yang mana ya, lupa ya. Ini sudah jelas, sudah terlihat jelas ada nama-namanya ya, nama-namanya pankreas, ada lambung, ada hati ya. Nah, terus ada empedu, ada usus halus, ada usus besar ya, terus ada mulut, kerongkongan. Nah, itu jadi kekurangannya di situ ya, kurang memahami bagian-bagian sistem pencernaan atau lupa mungkin ya, lupa ya gitu.
Terus kelompok ketiga, kelompok kedua, ya. Kelompok kedua, tadi gimana kelompok kedua tadi? Ya. Tadi ada berapa ya? Udah ada bagus ya. Sudah ada percaya diri ya, menyampaikan dengan lantang, ya. Tapi ada yang kurang vokal ya, vokal dalam menyampaikan presentasi yang tadi disampaikan atau yang tadi kalian diskusikan oleh kawan-kawan kalian. Nantinya harus lebih ini lagi ya. Jadi kesimpulannya apa dari materi atau bagian identifikasi organ dan fungsinya apa? Jadi ada yang tahu? Kita harus menjaga pola makan. Terus apa lagi? Mengurangi makanan yang pedas ya, bergadang, kemudian pola makan, terus begadang, kurangi makan yang pedas-pedas, terus minum kopi ya, jangan terlalu banyak minum kopi. Nah itu ya kesimpulan yang didapat dari materi yang tadi sudah kalian diskusikan ya, civitasnya sudah kalian diskusikan ya. Oke. Oke, dia ada beberapa. Oke, kita lihat lagi ya, ada sedikit ya. Nah, dari penyakit tadi yang si Budi tadi ya, penyakit tadi ya yang dikabarkan oleh Budi tadi. Nah ini ada dua, ada vesicit sama sembelit. Nah, ini dialami oleh Budi tadi. Oke, sekarang ya untuk lebih kalian memahami ya perihal pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan ya, Bapak ingin memberikan ya sejauh mana sih kalian sudah memahaminya ya. Ini akan Bapak bagikan ya, satu ya, agar Bapak bisa mengetahui sejauh mana kalian mengerti dan memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tulis nama dan kelas. Oke, terus nama dan kelasnya ya. Silakan. Bapak kasih waktu ya untuk kalian mengerjakan ya. Berapa menit maunya? 7 menit cukup ya? Ya, 7 menit. Bapak kasih waktu 7 menit untuk kalian mengulas ya pembelajaran yang barusan Bapak sampaikan.
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Dah? Ya. Isi beneran. Iya, isi. Yang sudah satu aja. Nah, satu lagi Seth. Ya. Isi. Ya. Jadi kalau ada yang kurang paham ya tentang tadi ya pembelajaran tadi bisa tanyakan juga ya. Oke, silakan diisi. Isi ya. Ada 5 ya, ada 5 soal yang saya berikan. Gimana? Ayo yang tanyakan. Tulis ini. Oke, ada yang sudah? Oke, 5 menit lagi ya.
Sudah? Sudah? Ada sudah? Kalau sudah boleh tunjukkan dari kita. Oke, sama yang tadi ya, yang evaluasi tadi, diskusi. Ya. Oke, sudah? Sudah tunjukkan? Hah? Belum. Ya, dah. Mana ya? Sini, Ahmad. Nah, oke, apa? Oke. Yang tadi? Iya, Pak. Oke. Ini kelompok dua belum ya? Nah ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya udah semua. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Nah, sekarang kita Bapak ingin meminta masukan kalian ya. Ya. Ya, sebelum kita masukkan, Bapak ingin mengumpulkan dulu nih dari pembelajaran yang barusan kita ulas ya, tentang sistem pencernaan ya, bagaimana sih kita untuk menjaga agar sistem pencernaan kita ini kita tidak terkena yang namanya gangguan gastritis dan sembelit ya. Yang pertama ya, kita jangan sampai melewatkan yang namanya apa, sarapan pagi
ya menahan lapar, sarapan pagi, terus sering mengkonsumsi yang namanya kopi, ya kopi, karena dari kopi itu ada mengandung apa? Kafeinnya, ya. Terus es juga, terus makan yang pedas-pedas, makan mie, ya mie instan, ya. Terusnya bergadang, terus ya. Nah, begadang dulu tidak boleh ya, begadang terus dari hari Senin sampai hari Minggu, ya stop begadang, ya main games terus gitu, itu tidak diperkenankan karena itu akan merusak bagian alat pencernaan kita, ya terutama adalah bagian lambung kita, ya bagian lambung ini akan mengalami sakit atau bisa dibilang ada radang, ya itu. Jadi kesimpulannya tetap kalian menjaga pola makan agar terhindar dari penyakit lambung atau gastritis, ya penyakit gastritis atau penyakit sembelit, ya gitu. Oke. Terus siapa minta tanggapan kalian, ya kira-kira dalam pembelajaran ini ada tidak yang belum kalian pahami, ya ada tidak dari sistem pencernaan makanan, ya dari proses kimiawi, dari proses mekanis dan lain sebagainya, ya ada enggak? Tidak ada tanggapannya, ya nggak ada. Oke, ya. Terus kendalanya apa kira-kira nih dalam pembelajaran, ada kendala nggak dalam kesulitan yang dihadapi kalian? Ada? Apa? Ngantuk, ya padahal masih pagi nih, ya masih ngantuk, ya wajar, ya kendala ngantuk, ya oke, ya biar tidak ngantuk, ya bagi tidak ngantuk kita speaking dulu deh, ya biar segar deh, ya kita speaking, ya speakingnya sama clearnya, ikuti instruksi yang Bapak sampaikan atau Bapak ucapkan, ya ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, coba ini, yang ini, kalau yang ini, yang ini, kalau yang ini tiga, paham? Coba tes ini, yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini, yang ini, yang ini, nah ada yang salah ya, nah berarti belum, kayaknya masih pada ngantuk, ya ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, ya jadi clearnya itu. Oke, sepertinya pertemuan kita pada pagi hari ini, ya kita cukupkan sampai di sini, ya terima kasih, ya dari sistem pencernaan makanan dalam tubuh kita. Oke, mari silakan kalian bersama-sama, ya kita tutup pembelajaran kita, ya pada pagi hari ini, ya dengan membaca doa, ya silakan dipimpin untuk membaca doa. Saudara pimpin ini, mohon siap-siap, siap. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus buat kita semua. Alhamdulillah pelajaran kita sudah berakhir. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.